Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks deskripsi bersama saya, Ibu Adiria Erianti, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 18 Surabaya. Nah, agenda kalian hari ini, tulislah materi kaidah kebahasaan yang telah disediakan pada buku tulis ya. Kaidah kebahasaan itu apa sih? Kaidah kebahasaan merupakan aturan penggunaan bahasa pada sebuah teks. Jadi, kaidah kebahasaan dari setiap teks itu pasti berbeda ya. Nah, untuk teks deskripsi sendiri ada 8 kaidah kebahasaan. Yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengonkretkan atau menjelaskan. Yang kedua, kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Jadi, pembaca dibuat seolah-olah dapat melihat, mendengar, atau merasakan. Yang ketiga, yaitu penggunaan kata dengan kata dasar berawalan K, P, T, dan S. Yang keempat, penggunaan sinonim atau persamaan kata. Yang kelima, penggunaan kata depan. Yang keenam, penggunaan kata khusus. Yang ketujuh, penggunaan kata depan di dan huruf kapital atau huruf besar. Dan yang terakhir, nomor 8, yaitu penggunaan kalimat bermajas. Nah, kita akan belajar tentang kalimat perincian. Kalimat perincian merupakan kalimat yang menjelaskan secara detail tentang kalimat yang masih umum, sehingga pembaca dapat mengetahui apa yang dimaksud oleh penulis. Contoh, ada kalimat umum, ibuku orang yang sangat baik. Nah, sangat baik di sini kita masih absurd ya, atau mungkin kita masih belum bisa membayangkan baik itu yang seperti apa, karena baik itu ada banyak. Nah, kita dapat merincikannya dengan contohnya ini ada 2 kalimat. Yang pertama, dia berusaha menolong semua orang. Oh, jadi ibu ini baik karena dia menolong semua orang. Dan yang kedua, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Nah, di sini berarti ibu juga sangat baik karena dia ramah dan tutur katanya lembut. Gitu ya. Selanjutnya yaitu kalimat menggunakan cerapan panca indera. Di sini kalimat menggunakan panca indera merupakan kalimat yang mengandung informasi sehingga pembaca seakan-akan dapat melihat, mendengar, atau merasakan. Contoh, kalimat dengan panca indera penglihatan. Pantai panjang dengan pasir putih sungguh sangat indah. Nah, dengan membaca kalimat ini tentu kita akan otomatis membayangkan. Nah, membayangkan di sini bukan dengan telinga, karena pantai panjang itu tidak bisa didengar tapi bisa dilihat. Kemudian pasir putih yang sangat indah. Nah, di sini juga tidak bisa kita merasakan dengan meraba. Nah, kita bisanya dengan melihat, oh pasirnya itu warnanya putih dan juga sangat indah. Kemudian contoh yang kedua, yaitu kalimat dengan panca indera pendengaran. Jadi kita dibuat seolah-olah dapat mendengar. Contohnya yaitu ia memainkan gitar dengan sangat nyaring. Nah, sangat nyaring di sini kita tidak bisa melihat tentu saja ya, atau kita tidak bisa merasakan karena suara nyaring dari gitar tersebut hanya dapat kita dengar. Oleh karena itu, kalimat dia memainkan gitar dengan sangat nyaring hanya bisa kita dengarkan, yaitu kalimat dengan panca indera pendengaran. Selanjutnya, kata dengan kata dasar berawalan K, T, S, dan P. Kata dasar dengan awalan K, T, S, dan P akan lulu jika menggunakan awalan men. Nah, jika mendapatkan awalan men, maka otomatis kata tersebut akan menjadi kata kerja aktif. Ya, contoh yang pertama ada kata sapu. Kata sapu ini jika dijadikan kata kerja menggunakan awalan men, maka akan lulu menjadi kata menyapu, bukan mensapu. Seperti itu ya. Contoh yang kedua yaitu ada kata pesona. Jika dijadikan kata kerja, maka dia akan menjadi memesona, bukan mempesona. Selanjutnya yaitu ada kata tulis. Tulis di sini jika ditambahkan
awalan men, maka akan menjadi menulis, bukan mentulis. Seperti itu ya anak-anak, paham kan? Ingat, awalannya hanya huruf K, T, S, dan P. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sinonim. Sinonim di sini merupakan hubungan antar kata yang memiliki pengertian atau arti yang mirip atau hampir sama. Contoh kata indah, dia mempunyai persamaan arti dengan kata elok, permai, dan molek. Nah, kemudian kata yang kedua, mengherankan, mempunyai persamaan arti dengan mengagumkan, memukau, dan juga fantastis. Ada contoh lain di sini. Sejuk bersinonim dengan rindang, segar. Kemudian yang kedua, ganteng bersinonim dengan tampan. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang penggunaan kata depan. Kata depan itu terdiri atas di, dari, ke, dan pada. Penulisan kata depan dipisah ya dengan kata selanjutnya. Tidak digabung seperti apa yang selama ini banyak ditulis. Contoh yang pertama yaitu drama tali kolosal Arya dipentaskan di area Monas. Nah, di area Monas ini merupakan kata depan. Jadi dipisah ya, beda dengan dipentaskan. Karena dipentaskan ini merupakan kata kerja yang pasif. Bagaimana Bu mengetahui bagaimana kata kerja pasif dan juga kata depan? Kalau kata kerja pasif itu akan bisa diubah menjadi aktif, maka bisa diubah menjadi mementaskan. Tapi kalau di area Monas itu tidak dapat diaktifkan karena dia merupakan kata depan. Ya, jadi kalau kata depan itu dipisah, kalau bukan kata depan maka digabung. Gitu ya. Kemudian di sini ada contoh juga dari pagi tadi ayah datang dari Surabaya, dipisah. Yang ketiga, Dina akan pergi ke rumah nenek, ke rumah dipisah. Kemudian yang keempat, kembalikan buku ini pada pemiliknya, juga penulisannya dipisah. Ingat ya. Selanjutnya, penggunaan kata khusus. Kata khusus merupakan kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit dari kata umum. Contoh, di sini saya punya kata umum hewan. Maka kata khususnya bisa jadi ular, singa, ayam, kemudian ada bebek, ada juga gajah, dan lain-lain. Kemudian contoh yang kedua yaitu kata umum kesehatan. Nah, dari kata umum kesehatan ini kita bisa mengambil kata khusus yang ada di dalamnya. Ada dokter, pasien, ambulan, obat, atau mungkin bisa juga apotek. Nah, seperti itu. Itu namanya kata umum dan kata khusus ya. Selanjutnya yaitu penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, penggunaan kata depan selalu dipisah dengan kata selanjutnya. Kemudian, penggunaan huruf kapital biasanya digunakan dalam penulisan letak geografis. Contohnya, di sini saya punya dua kalimat ya. Yang pertama, Ibu Risma. Nah, selain letak geografis, tulisan huruf kapital itu juga bisa dituliskan di awal kalimat seperti kata ibu, I-nya ditulis besar. Kemudian Ibu Risma. Nah, karena Risma ini nama orang, maka R-nya ditulis huruf kapital juga. Ibu Risma adalah seorang tokoh yang lahir di Surabaya. Penulisannya dipisah. Ya. Kemudian Surabaya merupakan letak geografis atau mungkin nama kota atau nama provinsi juga bisa. Maka tulisannya S-nya itu ditulis huruf kapital. Misalkan Jawa Timur, J-nya ditulis huruf besar, P-nya ditulis huruf besar. Contoh kedua, Pantai Sanur merupakan pantai yang terletak di Bali. Pantai Sanur, P-nya merupakan awalan dari sebuah kalimat, maka P ditulis besar. Sanur merupakan sebuah pantai yang merupakan letak geografis. Nah, jadi Pantai Sanur S-nya ditulis besar. Merupakan pantai yang terletak di Bali. Di Bali dipisah ya. Kemudian Bali merupakan suatu letak geografis, suatu kota atau suatu provinsi. Nah, maka ditulisnya B besar. Seperti itu ya.
Selanjutnya, penggunaan kalimat bermajas personifikasi. Majas personifikasi merupakan suatu ungkapan kata yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang memberikan sifat seperti manusia. Contoh, saat sore hari, daun pohon kelapa di pantai selalu melambai-lambai tersapu angin. Nah, di sini melambai-lambai pasti kita akan membayangkan bahwa daun tersebut bergoyang-goyang terkena angin. Namun di sini kata melambai-lambai tersapu angin itu merupakan aktivitas yang dilakukan oleh manusia karena pohon itu tidak bisa melambai. Yang bisa melambai-lambai hanyalah manusia. Namun perumpamaan tersebut digunakan agar pembaca dapat membayangkan apa yang dimaksud penulis. Seperti itu ya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan ya. Eits, jangan lupa, saya mempunyai 1 buah soal. Nanti kalian jawab di kolom paling bawah ya. Nah, soalnya seperti ini. Buatlah sebuah kalimat ya. Buatlah sebuah kalimat dengan kata khusus dari kata umum tentang sekolah. Ingat ya, kata umumnya adalah sekolah. Jadi, kalian menggunakan kata khusus dalam bidang sekolah itu apa? Kalau tadi kan ada kata umum kesehatan. Nah, kata khususnya contohnya adalah dokter, pasien, dan lain-lain. Nah, kalian sekarang tugasnya adalah membuat 1 kalimat dengan kata khusus yang ada di sekolah. Nah, sekolah di sini sebagai kata umum ya. Jadi sekolah tidak boleh digunakan dalam kalimat yang akan kalian buat. Oke? Kalian jawab di kolom yang paling bawah. Nanti akan Ibu sediakan ya. Oke, terima kasih.